Dalam menikah mau badhe maosaken satu bab fikih tentang fidyah, ataupun hari ini kita di bulan Dzulhijjah yang mana besok insyaallah di hari Senin ada sebuah amalan yaitu fidyah ataupun berkorban. Nah sebelumnya ada satu amalan yang mengingatkan kehidupan pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua. Insyaallah di tanggal 9-nya kita akan mengadakan bersama-sama menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu adalah Shaum Arafah. Yang kata Rasulullah, Shaum yaumil Arafah yukaffiru dzunuba sanataini. Sesungguhnya puasa Arafah satu hari akan mengampunkan, akan menghilangkan dosa-dosa 2 tahun. Yang pertama dia dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Bapak Ibu yang hormati menurut Ismani, terkait uqiyah ataupun kurban, kita akan membaca bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah ta'rifah, pengertian dari kurban itu sendiri atau uqiyah. Dia syatun tubahu duha yaumal id, yaitu adalah syatun ataupun domba tubahu yang disembelih di waktu duha pada hari Id atau sholat Idul Adha. Taqarruban ila Allah Ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang kita pahami, sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanallahu ma, Allah enggak butuh dagingnya, wala dima'u, dan Allah enggak butuh darahnya, wala yanalu taqwaminkum, akan tetapi sejatinya ketika kula jenengan berkorban adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jelaskan dalam surat Al-Kautsar yang kita semua sudah hafal, inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya yang Muhammad, kami kata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Masya Allah Bapak Ibu, kelak ketika umat manusia itu bingung boleh nabi ini, kula jenengan ditenggo kali kanjeng Nabi di lingkungan telaga Kautsar, yang kata Rasulullah, andai kata seorang hamba kok minum seteguk air Al-Kautsar, maka tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Masya Allah. Jadi di titik nanti seseorang itu menunggu antrian di mahsyar, ketika menunggu antrian mizan, ketika menunggu antrian catatan amal, ketika menunggu penghakiman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk umat kanjeng Nabi sudah tidak merasakan kehausan. Lah umat kanjeng Nabi sing kaya apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, orang-orang yang menegakkan sholat kemudian wanhar, memotong binatang kurban. Maka ini adalah sebuah motivasi untuk kita. Lalu ukurannya seperti apa toh? Orang-orang yang mampu berkorban itu ukurannya hamil, Pak. Ada sebuah hadis yang begitu membahagiakan untuk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tudbahu illa musinna, tidak boleh memotong hewan kurban kecuali musinna ataupun yang berumur. Illa an yusira, kecuali kalian musulik alaikum, untuk mencari binatang yang cukup umur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, hendaklah jadaah memotong binatang kurban, jadaah minal dhani. Jadaah itu maknanya pun boleh binatang kurban itu entuk wedok, domba itu disebel, umurnya itu 6 bulan. Itu para ulama sudah mufakat. Jadi boleh kita berkorban dengan binatang kurban wedhus gembel, umure 6 sasi, wedok ora apa. Berarti kan kurang to jandane. Wong kadang kalau jenengan kurban kan gede-gedenan. Pakai wong ora botol witong begitu. Padahal kita rukunnya ini bukan kok darah dagingnya bukan, akan tetapi bukti pengorbanan, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Bapak Ibu hormati kula kesani. Jadi takrif dari pengertian dari kurban itu adalah yang pertama adalah syatun, memotong domba, yaitu dipotong waktu duha ba'da sholat Id dengan tujuan taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya hukum udhiyah ataupun kurban wajibatun ala ahli kulli baitin, sunnatul wajibah ataupun sunnah muakkadah ala kulli ahli, setiap seseorang kulli baitin qadaru alu alaihi, maka hendaklah seseorang berkorban atas dirinya. Wa dzalika liqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajibannya, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan potonglah hewan kurban.
kurban atas nama Rabbmu. Nah, di dalam usul fikih menjelaskan bahwa al-amru yang tadi wujud, setiap perkara perintah dalam Quran menunjukkan kewajiban perintah itu sendiri. Maka penting kita itu berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu setiap tahun sekali, ya orang tahun pisan. Nah, orang mampu orang tahun pisan, ya orang tahun pisan. Yang boten saged ya gagal tahun pisan. Yang ora iso ya sak umure pisan. Ngoten nggih. Insyaallah aja nyampe ora ngoten nggih. Mosok belas mungkin. Wong kadang kula jenengan iki ngangsur pit, ngangsur omah saged sesasi 800, saiki kok barang bijak lebu swarga, bijak fadhail diberikan keutamaan kok ya ora dosa. Mergone sing marane iso itu ora kok bolo, sing marane manusia kuat itu karena niatnya. Kalau kita hitung hari ini Pak, rata-rata kurban yang paling mahal itu di atas 3 juta naik kelompok. Kalau 3 juta kita bagi 11 bulan, itu rata-rata mau 300, gampang. 300 itu kurang. Nah, 300 per bulan kalau kita bagi 1 bulan itu 30 dino. Ya. 10.000. Ya. Lah nek 10.000 iso kan temen. Padahal kalau jenengan tiap dino rezeki sing didahar telu kuwi siji sing dipangan kudu kita 10.000. Betul kan? Tuku gorengan itu sanyangan 10.000. Tuku timlo sebelah gerakan barang 10.000. Barang dijak kurban 10.000 lali. Ya Bu ya. Berarti kan enek niatan. Nah, pentingnya niat itu di situ. Sehingga Rasulullah mengatakan ma'inna sodat karena awakmu jujur dengan niatmu. Ya Allah mudahkan sih jadi masalah niatnya orang duwe, mimpi orang duwe, cita-cita orang duwe apa meneh kok bakal terlakon. Dan niatnya kan duwe. Kalau penting kita tuh meniatkan dulu setiap amalan di pokok darurat kalau jangan berniat nabung tekane bakdo lah kok mati utawi sedo ya insyaallah niatan kita sudah dinilai kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau coba berbulan sebenarnya. Maka ada sebuah kaidah itu malah udro lah itu. Nah orang iso totalitas yo coba berbulan masuk niat orang ini. Namun kalau mulai usah dino 10.000 sedino masuk ora kelak. Nggih, kula nggih. Nggih. Ora sedino ora kelakon. Padang madang nyentai sekalinya makan yang minimal 10.000 karo tayo tekane selawi barang kadang. Ngono iso barang tidak kurban kok mboten saged berarti mboten enten niatan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dhabaha qabla sholati fal yu'id." Barang siapa yang berkurban lah kok sebelum dilakukannya, sebelum ditunaikan sholat id, maka hendaklah kurbannya diulangi. Berarti boten sah kanggo wong sing kurban saderenge sholat id. Misale masjid mriki qadarullah kurbane sapinya selawe. Menggone 100 misale. Berarti rencana bisa nih. Alhamdulillah. Misalnya banyak selawe itu. Ate kok panitia kurban ngomong ini bangko dura rangkong mau sak dari subuh di cicil pokok telur di sini ora oleh. Ora sah kurban ini, nggih. Wa qali Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Karena Rasulullah SAW karena Rasul sesungguhnya ada seseorang laki-laki di ahli Rasulullah SAW di zaman Rasulullah yudhaqi berkurban disyatin dengan satu hewan kurban anhu wa an ahli baiti untuk niat untuk dirinya dan untuk keluarganya. Berarti boleh seseorang itu berkurban atas dirinya dan atas nama keluarganya walaupun yang dipotong satu binatang kurban. Oke. Bapak Ibu yang berhormat yang berkesani, yang selanjutnya yang ketiga, fadluhu, keutamaan memotong hewan kurban. Yashhadu lima li sunnati udhiyatu. Gimana ini? Yashhadu lima li sunnati udhiyati min fadlin azim. Sesungguhnya sunnah udhiyah adalah keutamaan yang begitu mulia. Dikauli Rasulullah SAW sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma'amilah, tidak ada amalan Ibnu Adam yauman nahri, pada hari nahri, pada hari Idul Adha, amalan ahabba ilallah, sebuah amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala
min iraqati dami, dari meneteskan darah binatang kurban. Wa inna lanati yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan mendatangi pada hari kiamat, kurban itu mendatangi ahlinya ataupun orang yang mengkorbankannya, bikurunnya dengan anduk-anduknya, wa atrafia dengan kuku-kukunya, wa asy'ariya serta rambut-rambutnya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi ta'ala bimakanin qabla ayaqa ala ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah yang menetes bertempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Fatibu, untuk memperbaiki, untuk menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang berkorban. Jadi masya Allah, pada hari kurban tidak ada amalan yang lebih baik kecuali memotong hewan kurban. Bahkan nanti binatang itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya, bersaksi sebagai kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi yang berkorban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala lahu ma hadhihi udhiyah. Ya Rasulullah, sesungguhnya udhiyah apa toh? Dari hadis Nabi, sunnati abikum Ibrahim, sesungguhnya yang namanya udhiyah, memotong hewan kurban adalah sunnah bapak kita Ibrahim alaihissalam. Qalu mana minha, lantas apa yang kita dapatkan darinya? Qala bi kulli sya'ratin hasanah, sesungguhnya dari setiap bulu-bulu binatang yang kau korbankan akan menjadi kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi keutamanya setiap satu rambut kok bulu-bulu mendon itu binatang yang dengan korbankan akan menjadi kebaikan-kebaikan. Dah akai. Kira-kira nak kira itu menteri ngoten nggih. Besok saung di kurban nggih, dengan roh pahala kira teko surah tekan macak itu bulune kenek pira. Ngoten nggih. Kan yo nemen nggih. Sampai kira gawean ngoten. Bapak Ibu hormati yang berbahagia. Yang selanjutnya pembahasan yang keempat. Hikmah atau hikmah. Apa hikmah dari kurban itu? Atau apa tujuan dari kurban itu? Yang pertama, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kalian salat kemudian memotong hewan kurban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala, qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati serta matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Wa nusuki guna, yang dimaksud nusuki di sini adalah wa dzabhi taqarruban ila Allah. Yang dimaksud inna sholati wa nusuki di sini adalah seseorang memotong hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berhormat yang berhormat, yang nomor kali hikmah dari kurban adalah ihya sunnati imamal muwahhidin, yaitu menghidupkan sunnah imam muwahhidin Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Idza uhiya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu pernah diwahyukan, pernah diperintahkan ayat bahar untuk memotong, untuk menyembelih waladahu, anaknya Ismail, thumma fadahu bikabshin fadabahu badlan anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kabshin, dengan binatang domba yang begitu besar sebagai badal, sebagai pengganti dari anak beliau. Jadi kita itu ihya menunjukkan sunnah Nabi Ibrahim, karena dalam sirah dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu nanti diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian beliau pun taat, dan kemudian ketika Ismail alaihissalam dibeletakan, tidak dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan binatang domba yang begitu besar sebagai badal, sebagai pengganti untuk Ismail alaihissalam. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang berhormat yang berkenan, nomor kali hikmah dari kurban adalah ihya'u, menghidupkan sunnah imam muwahhidin Ibrahim Khalilullah. Yang ketiga, tujuan atau hikmah dari kurban
tausi'atu ala iyali yaumal id, sebagai tawassuk, masih memperluas, membahagiakan pada hari yaumul id, wa isya'atar rahmah, sebagai bentuk cinta kasih sayang bainal fuqara wal masakin, sebagai bentuk kasih sayang untuk membahagiakan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mungkin dulu memang tidak bisa makan daging kecuali ketika hari kurban. Maka dari itu hari ini kita ikut sunnah itu untuk apa? Untuk berbagi-bagi kasih sayang, untuk memperluas cinta, untuk memperluas persaudaraan. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah memotong hewan kurban. Yang keempat, hikmah dari memotong kurban adalah syukurullah ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am, yaitu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, telah menunjukkan kepada kita binatang-binatang ternak. Perintah Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, makanlah darinya, wa'timu wa qani'a wal muqtar, hendaklah kalian memakan bagian darinya, kemudian wa'timu, fakulu wa'timu, dan makanlah. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu untuk orang-orang yang meminta ataupun orang-orang yang mau, jadi intinya itu yang lima. Ketika dikatakan kurban itu bagian dari untuk memperluas kasih sayang, kurban itu untuk satu orang-orang yang keluarga kita. Yang kedua untuk orang-orang yang meminta, yang ketiga untuk siapapun yang datang, dalam artian kok dunia ini diparingi beberapa apa. Pramila beda agem napa niku panitia niku ndaknya ketika kok kakam itu ada 300, seyogyanya membuat tidak 300, mungkin 310 atau 315 mbok menawa enten sing kendran. Biasane niku barang mesti didum dibagi rata dibayar sing eri ngono mesti dari kita. Lah kok orang tek Mas, orang tek itu dimasak bareng, dimakan bareng lho. Pokoknya ibu menghormati Allah Subhanahu. Yang kelima adalah ahkamwa, hukum-hukum yang terkait dengan udhiyah. Hukum-hukum yang terkait dengan binatang kurban. Yang pertama, sinuha, umurnya. Tidak boleh layu jisi'u fi udhiyati min do'ni aqallu min jad'in, tidak boleh lebih muda dari jad'in. Jad'in itu tadi kalau domba itu boleh diukur 6 bulan. Berarti domba itu di usia 6 sampai 1 tahun. Tapi nak wedhus kacang niku ndalah 1 tahun menuju 2 tahun. Kalau di sini kalau sapi wal bakori ndalah, kalau bakor ndalah di usia 2 tahun menuju 3 tahun. Kemudian di sini wal ibli ada hukum unta 4 tahun, 400 sanawat sampai 5 tahun. Ya, jadi kalau domba boleh para ulama mufakat dengan usia 6 bulan. Kalau kambing terutama kambing kambing kacang ini sedang kali-kali itu nih. Cuili ngoten niku terus kesumunan ngoten biasanya mancing mawane niku adalah 1 tahun menuju 2 tahun, minimal 1 tahun. Kemudian kalau sapi minimal 2 tahun, kalau unta minimal 4 tahun. Maka anggone panitia bukan besar kecilnya tapi usianya. Maka dari itu kami harapkan betul untuk panitia kurban ataupun saudara-saudara kita yang punya ternak, yang punya usaha kurban, ojo mergo gede, tapi betul-betul usia kurban itu, usia binatang itu mencapai usianya. Jangan sampai kita berkurban dengan binatang yang ternyata mboten sah metorong cekap umure. Lah piye carane? Yo golek-golek aktene yang piye meneh. Telepon aktene menanggal lahire meneh. Kan tahu siapa? Ya sing diwedhus meneh. Yang punya kambing atau yang punya sapi. Bapak Ibu hormati yang berkesan. Yang kedua yang terkait binatang kurban. Salamat dua, hendaklah tidak cacat. Jadi yang kedua binatang kurban tidak boleh cacat. La yujzi'u, tidak diperbolehkan fi udhiyatin untuk binatang kurban siwa
salimah, kecuali binatang yang sehat. Min kulli naqsin, dari setiap kekurangan ataupun cacat. Baik itu falatun siul aura, ataupun tidak boleh binatang yang buta. Walal aroja, aroja itu artinya pincang. Walal apa ini? Kemudian jadi tidak boleh pincang, tidak boleh buta, tidak boleh cacat, misalnya kuping hilang ataupun tanduknya patah. Kemudian di sini tidak boleh kurus ataupun kuntingan, ya. Apa ya kuntingan bahasanya apa? Ya kuntingan, tidak berlemak, kalau dijelaskan tidak berlemak, tidak memiliki lamu kofi idomiha, tidak ada dagingnya, tidak ada sumsumnya, jadi nggak boleh. Jadi untuk binatang kurban itu seyogianya sehat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sumune ceklek, tidak boleh cacat yang nampak jelas-jelas kecacatannya, dan tidak boleh yang kurus. Makanya ini rencananya dibagi, ditung-tung, yang dulur-dulurnya boleh kok kuntingannya ngomong. Itu jadi ceklek kabeh, kasih ditung dagingnya malah nambah kosong, malah titok begini. Jadi itu. Yang ketiga, afdalwa, yang lebih utama, afdalu ihya makana kausan akronan. Jadi bagaimana ciri-ciri binatang kurban yang afdal, yang lebih baik, yang paling utama adalah seekor domba yang akronan, memiliki tanduk. Kemudian di sini fahlan. Kemudian di sini fahlan itu belang. Belang yang seperti apa? Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam doa bi kafsin, telah mengkurbankan satu binatang kurban, yaitu domba akronan yang memiliki tanduk yang besar, yaqa'u fi sawadi wa yamsi fi sawadi. Yaqa'u itu maksudnya enten belangi ireng menimripate dan ada hitam-hitamnya di kakinya. Jadi saya disenangi Nabi waktu binatang kambing duwe tanduk, kemudian enten belangi ireng sirain sekitar pripate dan ada hitam di kakinya. Itu yang disunani kanjeng Nabi yang lebih utama. Yang keempat, waktu dubiha, waktu menyembelihnya. Waktu dabhil udhiyah, waktu menyembelih udhiyah, sobarahun yaumal idda ba'da sholatin. Yaumal iddi ba'da sholatin. Di hari, di waktu duha setelah sholat Idul Adha. Sholatul id fala tujzi'u, tidak boleh qabla abadan, tidak boleh sekalipun sebelum sholat Idul. Min dabhi qabla sholatin fa innama yadbahu li nafsi. Sapa wonge sing nyembelih binatang kurban kok sebelum sholat Id, maka sejatinya dia telah menyembelih untuk dirinya. Wa man dubiha wa man dabaha ba'da sholatin maka tamma nusuku. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka telah sempurna peribadahannya. Wa asoba sunnatul muslimin, dan ini termasuk sunai kaum muslimin. Amma ba'dal yaumil id fa innahu yajuzu. Adapun setelah hari Id boleh, yaitu takhiruha lil yaumil tsani wa tsalits, mengakhirkan pada hari kedua dan ketiga yang sering kita sebut hari tasyrik. Jadi hari pertama setelah sholat Id boleh, hari kedua dan ketiga juga boleh, dan waktunya itu. Yang kelima, ma yustahabbu indal dubiha. Bagaimana cara yang dicintai, yang disunahkan ketika memotong? Yustahabbu inda dubiha aywajjihuha ila kiblatin. Hendaklah hewan binatang ternak itu dihadapkan ke barat. Jadi rata-rata kita tuh diarahkan ngulon ke barat, kemudian sirai sebelah kidul. Nah, kemarin itu kulon itu kepanggil kali tiang di siang pagi itu bertanya, Ustaz, bagaimana kalau binatangnya miringi ngalor? Mergone beliau itu orangnya ngide, Pak. Kan mergone ada orang ngide, sing orang ngide. Nah, kulon itu kan kalau jenengan nonton apa? Kalau sirai ngeten baru nyembelih loh.
Dan ini buatan yang itu ngede. Boro-boro enten sing aku ragu nak boleh Pak Dewa. Tapi ini ngalor dong. Nah, menurut hadis ini Mas, kalau pengertian di sini adalah ketika binatang itu ngadepin ulon pun. Lah, bagaimana nanti kalau unta? Sedangkan unta kan berdiri kalau belai. Apa ya piye to iki? Ya kan tetap ngadep ulon ya. Jadi bukan miringnya, tapi menghadapnya binatang itu. Mau miring ngidul atau mau miring ngalor seperti dihadapkan ke kiblat ya. Karena wakinya adanya sendiri-sendiri. Hendaklah menghadapkan wajahnya ke kiblat. Wa yaqul serta mengucapkan inni wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh. Aku menghadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai langit dan bumi, hanifan. Wa ma'ana minal muslimin, dan kami bukan golongan orang muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fa idza basyara dhabhan, kemudian ketika kita siap menyembelih binatang tersebut, maka hendaklah mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka. Jadi sunahnya yaitu ketika kita sudah bersiap, kambing sudah dibarikan menghadap ke kiblat, kemudian kita mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Nah, kemarin kita mengundang Julehan itu juru sembelih halal. Ternyata yang anu Pak, ini timbang kita nanti dadak daluroh julehan, pulau bocori sithik. Pulau itu jadinya nggih dari pantun lembu boten pantun. Mergone saking gede pulau itu rada minder kali lembu. Enak kali mendok biasa. Nah ternyata kalau kita motong itu Pak, kalau pengen urat 4 urat yang kita potong kok langsung terputus. Ya, 1 untuk mendoriku 3 jari. Dari mana? Dari ini. Apa jari? Kol menjing. Ya, untuk 3 jari. Untuk ayam 1 jari. Kemudian untuk sapi 5 jari. Jadi misalnya ini kol menjingnya sapi ngoten nggih. Nah niku tempel ning ngeten iki. Kemudian bawahnya ini insya Allah itu tempat berkumpulnya 4 saluran yang harus terputus. Nah itu kemarin ilmu dari Juleha, juru sembelih halal Surakarta. Jadi moyo-moyo diundang untuk membuat apa itu supados konco-konco rencana mboten ragu mulih. Dan kadang itu mati suwe. Mati suwe itu mergo tiba ada salah satu urat apa itu yang belum putus ataupun pesaknya nak bola bali. Walau enten bola itu nanti delok itu diceli kok beberapa mati gimana baju ora crok-crok kan mboten sang itu. Orang yang ngomongin dari Kanjeng Nabi gimana ya? Ya, faida dapat asing mujibah aksiro kabeh motong yo dengan memperbaik dengan memperindah, dengan mengenakkan binatang kurbannya siji. Besoknya sing mandhap wonten niku yo minimal apa iki? Ramotina ngono nek. Yo nek yakin karo kandhusi yo karo kandhusi jumlah tenanan. Ini orang kok ngek. Karena sapi itu enten gembire to. Enten gembire itu. Nah, kalau bolo itu landep kuwi sekolah ser kuwi sak alian rampung. Nek kanggo pisau-pisau yang ketul kaya pisau brambang lah ngek tok. Saya itu paling mati blok iki ser trok sakne ngono iki. Faedah bangsa, faedah bantah, faedah bantah masih di belakang. Kalau kita memotong adalah mempertajam senjatanya atau pisaunya, kemudian tidak boleh apa itu di hadapan sapi liyane. Kudune didelik sapi liyane. Nah, perlu tempatnya itu pindah-pindah. Jadi misalnya Pak, ngono yo di perasaan. Jadi yo apa itu bahasane itu yo harus punya pri kehewanan barang kok. Ini orang kok malah dicetuk nih sapi nih. Dulu dengan kali dibeli motor ini bukan beradab, tidak berperi ke binatangan. Jadi penting itu ada pada ini. Nah, kembali, jadi dihadapkan wajahnya, dihadapkan binatang korban itu kehadap kiblat, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma hadza Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian yang kata sihatul wakalati fiha,
Boleh apa enggak mewakilkan penyembelihan kepada jagal ataupun orang lain. Yustahabu ayyubashirul muslimin udhiyatu binafsi. Disunahkan seseorang itu hendaklah memotong binatang kurbannya masing-masing. Oke, disunahkan. Wa in anaba ghairahu fi dhabiha jaza dzalika bila haraj. Kemudian apabila kok tidak berani, tidak mampu ataupun diwakilkan, tidak apa-apa ataupun jaizun jawaz, tidak apa-apa, boleh. Dzalika bila haraj, tidak ada dalil yang melarangnya. Wala khilafan, dan tidak ada perselisihan baina ahli ilmi fi hada, di antara ahli ilmi para ulama dalam urusan ini. Yang ketujuh, kismatuha, bagaimana pembagiannya binatang kurban. Yustahabu an tuqassima udhiyatu talatan. Hendaklah binatang kurban dibagi menjadi 3 bagian. Ya'kulu ahlu baiti tulutan. Hendaklah untuk ahlu baiti yang berkorban itu tulutan, sepertiga. Wa yatasaddaquna bitulutin. Kemudian bersedekah dari sepertiganya. Wa yuduna li asdiqaihim tulutan. Kemudian diberikan kepada sanak kerabatnya yang lain ataupun orang-orang lain kaum muslimin, yaitu sepertiganya lagi. Jadi dibagi per 3 sepertiga ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah bersabda, kullu wadakhilu wa tasaddaqu. Kullu, makanlah, wadakhilu, dan simpanlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Wa yajuzu an yatasaddaqu biha kulluha. Akan tetapi boleh juga seseorang itu mengangkutkan semuanya disedekahkan untuk orang lain, boleh. Kama yajuzu ala yabduna min hadza syai'an. Jadi boleh nih, jadi semuanya diberikan, semuanya dihadiahkan, semuanya disedekahkan. Andai kata si pengkurban itu tidak meminta betul-betul. Jadi boleh, tapi sunnahnya harus dibawa sepertiga untuk keluarganya. Ojo nyampe awak dewi kurban, maksudnya ngene, awak dewi kurban keluargane ra oleh dikekne wong liya, tidak boleh. Karena sejatinya kita itu disuruh memprioritaskan keluarga kita terlebih dahulu, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dalam urusan dunia, bagaimana kita mencukupkan lingkungan kita, keluarga kita terlebih dahulu. Dalam urusan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nomor 8. Ujratun jaziriha min ghairiha. Boleh enggak memberikan upah untuk orang jagal, untuk penjagal, untuk orang yang menyembelih. La yu'ta jaziran, la yu'ta jazirun ajratan amalihi min udhiyah. Tidak boleh memberikan bagian untuk tukang sembelih dari binatang kurban itu sendiri. Tidak boleh nih. Liqauli Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Ali radhiyallahu anhu, amarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan Rasulullah SAW an akuma ala badanatin. Aku disuruh ngopeni ataupun menyembelih 1 ekor unta. Wa antasaddaqon, dalam bersedekah atasnya, biluhumia, dengan dagingnya, wa juludiha, dan kulit-kulitnya, wa jilaliha, jilalihi apa ini, kaki-kakinya, wa ala utiya jaziron minha syai'an, dan tidak boleh mengambil bagian dari kurban itu untuk diriku yang menyembelih tadi. Jadi buat enten ceritane mergo blek, kae dasi mesti nyembelih, buat mata itu. Enggak boleh gitu. Nah, bagaimana bagian orang yang menyembelih sama dengan bagian orang lain? Ini caranya nak memang kok nyembelih itu bayar, ngambil dari biaya operasional. Jadi misal angsuran iuran kurban itu misal 3 juta. Lah kok nanti ada orang yang menyembelih kita kasih uang, maka dibebankan kepada pengkurban hendaklah memberikan iuran 3 juta, 20.000 atau berapa. Tidak boleh pokoknya memberikan jasa, balasan ataupun upah dari binatang kurban atau daging kurban. Itu. Yang selanjutnya, al-tujzi'u syatan ahli baitin. Boleh enggak memotong 1 binatang kurban untuk 1 keluarga? Tujzi'u syatun wahidatun an ahli baitin kafatan wa in kanu anfaran alihim.
diperbolehkan, diperbolehkan satu binatang domba wahidatun an ahli baitin untuk satu keluarga kafah semuanya dibolehin. Jadi boleh kalau ingin berkurban memotong satu binatang kurban untuk satu keluarga. Karena rajulun fi ahdi Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang laki-laki di zaman Rasulullah yudhi mengkurbankan bisyatin dengan satu domba anhu wa ahli baiti untuk dirinya dan untuk dua keluarganya. Yang ke-10, wa yatajannabahu man azama ala udhiyati yukrahu karahatan syadidatan. Apa yang harus dilakukan orang-orang yang memiliki niatan untuk berkurban? Jadi jauh. Bagaimana toh kita ketika memiliki niatan untuk berkurban? Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya untuk orang-orang yang berniat untuk berkurban, maka tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya sampai hari dipotongnya binatang kurban. Jadi sya'rihi au akfarihi syai'adzalika ila ala hilalu syahriya Dzulhijjah hatta yudhi, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dipotongnya binatang kurban. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, idza ra'aitumul hilal, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian ingin menunaikan ayyud dohi, yaitu memotong binatang kurban, fal yumsik, maka hendaklah menjaga an sya'rihi, dari rambutnya, wa atfarihi hatta yudhi, untuk tidak memotong rambutnya, kemudian kukunya sampai dipotongnya binatang kurban itu sendiri. Jadi dengan ini, kalau besok sudah punya niatan tidak berkurban, maka mulai kemarin, ini hari ketiga kayaknya, hari kemarin, dari yang lalu kita tidak diperbolehkan memotong kuku, tidak diperbolehkan memotong rambut. Rambut apa mas? Rambut maksudnya. Ada yang nanya, mas kalau niku nak ora ngerok kumis rong dino iki kering piye wis kok dikerik-kerikne sangang dino insyaallah untuk syafaat kanjeng Nabi nggih. Jadi kering-keringnya dijogo sangang dino iku. Dadi aja kok bojomu kok kerok wae kumise nggih. Khusus untuk gambone jenengan sing meh kurban wis stokne sangang dino tekane 10 dino bar iku agek bodho kok kerokne ra apa-apa ya. Ini mas wis bandel wis tak keroki. Saya ngerti mas, kabeh apa-apa ya, roh kabeh ya. Terakhir ya. Yang terakhir, Rasulullah SAW kadohiyatul Rasulullah SAW anjamil ummati. Rasulullah pernah mengkorbankan satu binatang kurban atas nama umat Nabi Muhammad SAW. Man ajaza anil udhiyati minal muslimina nalahu ajrun al-mudahhin wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok ada sebuah riwayat diperbolehkannya seseorang memotong atas dirinya dan keluarganya, karena wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah inda dzabihi li ahadin kabasyatin, pernah memotong satu binatang kurban, kemudian beliau mengatakan Allahumma ya Allah, sesungguhnya ada anni, ini dariku, ini untukku, wa amman lam yudhi, dan untuk umat Muhammad yang tidak bisa berkurban. Insyaallah nggih. Jadi itu pembahasan kurban yang melolosakan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang pasti di sini yang kita garis bawahi adalah kurban itu untuk takorban. Yang kedua, kurban itu untuk menjawab, membalas cinta Rasulullah SAW. Doa Pak Guru, coba kita bayangkan betapa ikhlasnya, betapa tulusnya, betapa welas asih kanjeng Nabi, sampai sadar betul ono mati kanjeng Nabi sing ora kurban, sampai dikurbankan oleh beliau. Supaya apa? Supaya untuk pahala kurban kaya liyane. Akan tetapi tugas kita apa? Membalas cinta kita, cinta Rasulullah kepada kita. Orang mau syahadat tulisan tok, mula iman iku orang perkara omongan. Iman iku iktikad dan qalbi. Nah, betul-betul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tertancap dada kita, dan itu diucapkan dengan lisan kita. Ya arep bareng-bareng kita amalkan dengan jawari. Napa jawari kita di bulan Dzulhijjah? 1. Puasa, saum, Arafah. Yang kedua, memotong binatang
kurban. Ora kudu gede, sing penting cukup umure. Ora kudu gede, sing penting sah menurut hukum dan syar'i mawon. Mboten napa-napa. Jadi, ayo masih ada sekitar berapa hari? 7 hari. Di sini hari apa namanya? Senin. Berarti ini bulan apa nih? Senin ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Masih ada 8 hari sama hari ini. Insya Allah 7 hari. Kira-kira dengan ini boleh sakit tos setengah itu bisa orang. Ya nak ngomong orang gelang-gelangmu boleh bu. Bu, gelangmu duitmu sih nembantang, bu ganjel tuh mana? Ya bu, insya Allah kok barbak toh, pakai dikek meneh. Kemudian bu gelang kok untuk ngelamun barang dicakup ban setahun bisa ngelamun ini. Yo kan nemen toh. Mun kok ngakune asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah njaluk syafaate Kanjeng Nabi. Kan kudune ora patut toh. Mula jare Kanjeng Nabi nun sewu, Pak Bu nun sewu. Ini untuk nasihat kami pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua. Napa nasihat Kanjeng Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah. Asline umat Kanjeng Nabi kabeh mlebu swarga. Ilaman abad kejaba sing ra gelem. Sapa sing ra gelem? Man atau ani dalal jannah, man asani faqat. Lah kok nderek sunahku milu cara uripku, qaulan wa fi'lan, apa-apa yang aku katakan, apa-apa yang aku lakukan, apa-apa yang aku diamkan. Kata Rasulullah bahwa itu orang-orang yang akan masuk surga bersamaku. Akan tetapi orang-orang yang menyepelekan, tidak menunaikan sunnah Rasul, maka dia kuwi wong sing harus mlebu swarga. Karena kalau kita mau jujur Pak Bu, pulau dhewe ora yakin mlebu swarga wasilahe salat, mlebu swarga wasilahe sedekah, mlebu swarga wasilahe saum, ngono iki kayane abot. Rata-rata siji kula jenengan mlebu swarga mergo rahmate Gusti Allah, ingkang nomor kali mergo syafaate Kanjeng Nabi. Ramai bareng-bareng masih ada waktu 7 hari. Ayo orang itu gede, tapi bagaimana kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itiba kepada sunnah Rasulullah dengan cara fasolli birobbika wanhar. Sholatlah dan potonglah binatang kurban. Akhirnya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.